Kalau kalian anak Twitter pasti nggak asing lagi dengan tweet yang selalu ada di setiap thread yang trending atau thread keributan, yaitu jual Netflix dan Spotify premiumnya kakak. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Tapi kita nggak akan ngobrolin soal jualan di spot keributan, walaupun kayaknya itu bisa jadi tema video yang menarik soal marketing. Tulis di kolom komentar kalau kalian mau gue bikin videonya. Di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang udah jadi bagian dari hidup kita, khususnya di era digital kayak sekarang, apalagi kalau bukan subscription alias langganan layanan. Kalau sekarang kalian udah berlangganan, apakah itu Netflix, Spotify, Adobe Creative Cloud, dan lain-lain, mungkin kalian nggak sadar kalau kalian sudah berpartisipasi dalam perubahan bisnis model dari yang tradisional menjadi apa yang disebut dengan subscription economy. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini dan gue akan coba melihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang company atau business owner dan sudut pandang kita sebagai konsumen. Harapannya apa? Tentu aja biar kita jadi lebih bijak dengan layanan subscription kita. Gimana? Menarik kan? Makanya stay tune terus di video kali ini. Oh ya, buat yang baru klik di video ini dan datang ke channel gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang gak melulu soal unboxing, impresi pertama atau review, namun gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Seperti di video kali ini gue mau menggabungkan bahasan antara layanan teknologi digital dengan bisnis model di belakangnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih paham seperti apa sih subscription economy ini, apa yang mendasarinya, dan apakah benar kalau ini bisa jadi bisnis model di masa depan. So, mari kita mulai kuliah online bisnis kali ini. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu gue bikin survei kecil-kecilan di Twitter. Gue mau tahu, kalian subscribe langganan berbayar apa aja, dan total pengeluaran per bulan untuk langganan itu berapa. Pertama, karena cukup banyak yang menjawab, sekitar 180 orang yang reply thread tersebut, kesimpulannya adalah langganan layanan digital ternyata hal yang udah cukup common dan mereka rela untuk mengeluarkan biaya per bulannya. Dari yang paling tinggi sekitar 500 ribuan dan termurah sekitar 50 ribuan. Tapi kalau kita ambil rata-rata ya sekitar 200 hingga 300 ribuan per bulan. Untuk layanannya sendiri sekitar 90% masih didominasi oleh kebutuhan entertainment, khususnya layanan streaming film atau musik seperti Netflix atau Spotify, dan selebihnya merupakan layanan kebutuhan produktif seperti Creative Cloud, Canva, Office 365, dan lain-lain. Gimana dengan gue sendiri? Well, subscription gue cukup banyak. Ada Creative Cloud yang bundle fotografi, Epidemic Sound buat background lagu di video yang ironisnya jarang gue pakai. Lalu iCloud, Google One, Netflix, video, Disney, Spotify, Apple Music, dan banyak lagi. Ya mungkin per bulannya hampir sekitar 1 jutaan. Banyak juga ya. Itu kenapa akhirnya gue memutuskan untuk membuat video ini sebagai pengingat kepada diri gue sendiri, mudah-mudahan juga buat kalian tentang sudah bijakkah kita dengan layanan-layanan langganan kita. Itu dia. Oke, mari kita mulai. Pertama kita coba lihat dari perspektif company atau business owner dulu. Sebenarnya bagaimana layanan langganan ini bekerja dan apa alasan business owner atau company melakukan shifting ke cara jualan ini. Seperti biasa kita ke definisi dulu. Subscription business model is a business model in which a customer must pay a recurring price at regular intervals for access to a product. Jadi jelas ya, ini adalah sebuah bisnis model di mana konsumen membayar secara berulang-ulang untuk mendapatkan sebuah produk. Contoh, kalian langganan Netflix, kalian bayar bulanan, kalian bebas mengakses konten-konten yang ada di dalamnya. Apakah subscription ini adalah sebuah bisnis model baru? Enggak juga. Makin booming, iya. Karena sekarang telah didukung oleh internet dan teknologi digital. Kalau kalian gede di era 80-an atau 90-an pasti cukup familiar dengan langganan koran atau langganan majalah. Itu biasanya bayarnya per bulan atau per minggu. Nanti korannya atau majalahnya langsung diantar oleh tukang koran. Ini kan sebenarnya sistem subscription juga. Atau langganan TV kabel kayak Indovision, First Media, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya sistem subscription juga. Jadi memang ada trend shifting dari cara tradisional dalam berjualan, di mana brand membuat suatu produk atau jasa, menjualnya kepada konsumen, terjadi transaksi lalu selesai. Ke sistem subscription, di mana brand membuat sebuah sistem, di mana konsumen melakukan transaksi yang berulang-ulang untuk mendapatkan value dari sistem tersebut. Udah kelihatan ya bedanya ya, cara tradisional menjual produk atau jasa, sedangkan cara subscription menjual sistem yang valuable. Kita akan jabarkan lagi nanti. Sekarang kita lihat dari perspektif brand, company, atau business owner kenapa mereka shifting ke metode subscription ini. Apa yang menyebabkan sistem ini lebih disukai dengan sistem transaksi tradisional.
Pertama, tentu aja revenue alias pendapatan yang lebih bisa diprediksi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena konsumen bersedia untuk membayar di muka untuk produk atau servis yang mereka akan nikmati. Ini berbeda dengan cara tradisional di mana belum ada kepastian berapa jumlah sales atau revenue yang akan didapat. Kedua, lebih gampang buat scaling up revenue. Kalau kalian jualan produk, gimana cara scaling up revenue-nya? Ya bikin produk baru lagi atau tawarin servis tambahan. Kalau sistem subscription, ya kasih value yang lebih aja sehingga konsumen mau naikin jumlah subscription-nya. Contoh sederhana, langganan Adobe Creative Cloud fotografi itu isinya ada Photoshop dan Lightroom, sebulan 150.000. Nah, gimana cara scaling up? Tawarin kalau semua aplikasi Adobe lengkap mulai dari Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Audition, dan lain-lain cuma 300.000 loh. Nah, membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Ini sebenarnya kekuatan utama dari bisnis model langganan. Di cara tradisional, transaksi yang terjadi bersifat one-off. Habis beli produk atau pakai jasa, bayar, selesai. Kita nggak tahu konsumen kita siapa, tanggapan tentang produk kita seperti apa, dan harapan mereka tentang produk kita ke depannya seperti apa. Sedangkan pada sistem subscription, karena ada semacam kontrak yang mengikat, brand atau company bisa tahu profiling mereka seperti apa yang mereka suka, sehingga data-data tersebut bisa digunakan untuk memberikan service dan value yang lebih lagi kepada mereka. Dan ujung-ujungnya, customer loyalty dan penambahan revenue juga. Nah, itu point of view dari sisi company atau brand ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan kalau kalian punya brand atau bisnis. Sistem subscription ini bisa jadi alternatif untuk jualan. Tapi tentu aja harus dilihat dari jenis produk atau jasa dan value yang bisa diberikan ke customer. Karena pada akhirnya semua bergantung dari apakah konsumen bisa mendapatkan value dari sistem tersebut apa enggak. Misalnya, kalian punya bisnis kopi dan kalian punya regular customer yang sering beli produk kalian. Nah, kenapa kalian nggak tawarkan sistem subscription aja? Daripada jual kopi secangkir 15.000, coba tawarkan sistem langganan per bulan senilai 300.000. Dan kopinya akan diantarkan setiap hari ke tempat konsumen kalian, misalnya ya. Setelah lihat dari point of view company atau brand, sekarang kita lihat dari point of view kita sebagai konsumen. Nah, ini yang menurut gue penting untuk dibahas karena berhubungan dengan pertanyaan seefisien apa kita memanfaatkan layanan-layanan subscription ini. Hal pertama yang akan gue bahas adalah sistem subscription yes or no. Gue yakin sebagian besar dari kita akan jawab yes. Udah jelas lah ya, dengan cost yang cukup terjangkau per bulannya, kita bisa dapat layanan yang sangat-sangat oke, mulai dari entertainment, productivity, hingga cloud storage. Siapa yang nggak mau coba? Hanya dengan Rp50.000 bisa streaming konten video sepuasnya. Kekurangannya apa? Well, ini sebenarnya hal yang nggak kita sadar dan telah hilang dari sistem subscription ini. Apalagi kalau bukan ownership alias kepemilikan. Kalau zaman dulu kita beli film Blu-ray atau software, kita dapat bentuk fisiknya dan kita benar-benar punya kepemilikan atas barang tersebut. Tapi ya cost-nya juga mahal. Harga Adobe Photoshop asli dan berlisensi resmi aja tuh kalau nggak salah sekitar puluhan juta dan itu baru satu software loh. Kebayangkan betapa nikmatnya bisa menggunakan software-software berkualitas cuma dengan harga puluhan ribu hingga Rp100.000 per bulan. Walaupun hitungannya ya cuma nyewa aja. Dengan cost yang murah ini impactnya apa? Berkurangnya pemakaian software bajakan. Logikanya orang pakai software bajakan karena harga software asli itu mahal banget. Dengan cost yang semakin terjangkau harusnya sih udah nggak ada cost barrier lagi ya. Kecuali ya emang mentalnya maling aja. Mau gimana pun tetap aja nyari yang gratisan dan bajakan. Dengan sistem subscription ini status kita pun berubah dari pembeli menjadi pelanggan. Artinya ya kita menyewa layanan dengan cost yang lebih affordable. Nah, karena dengan layanan ini ada biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan atau setiap tahunnya. Berarti ada yang harus di-manage agar lebih efisien dalam hal penggunaan dan juga pengeluaran. Jangan salah, biaya subscription ini juga bisa jadi sumber bocor alus di pengeluaran bulanan kita. Jadi hati-hati. Oke, gue ada beberapa tips yang bisa gue share khususnya untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar lebih efisien dengan layanan langganan kita. Pertama, list semua layanan subscription yang kita punya beserta biayanya. Totalin semuanya. Lalu cek masih masuk nggak dengan budget bulanan kita. Yang kedua, bedain mana subscription yang konsumtif, mana yang produktif. Produktif adalah subscription yang menunjang kerjaan kalian dan membantu kalian mendapatkan income. Misalnya Adobe Creative Cloud, Office 365, Epidemic Sound, Canva, dan lain-lain. Konsumtif misalnya Netflix, Spotify, Disney, dan lain-lain. Tujuannya ya biar kita bisa lebih efisien dan aware mana yang pengeluaran produktif dan mana yang konsumtif. Yang ketiga, bikin kategori subscription, misalnya cloud storage, kategori music, kategori movie, kategori gaming, dan kategori work. Lalu coba bikin challenge, gue maunya satu subscription per kategori aja. Khususnya di kategori entertainment ya, kalau work sih bebas lah.
Yang keempat, nah ini yang paling penting nih, matiin subscription yang jarang dipakai. Kadang tuh kita suka langganan suatu layanan tapi jarang kita gunakan secara efisien. Akhirnya cuma ngeluarin biaya bulanan aja. Coba audit lagi layanan-layanan yang kita punya lalu lihat. Kalau nggak kita gunakan setiap hari atau setidaknya seminggu sekali lah, langsung matiin aja. Oh ya, set reminder juga untuk waktu perpanjangnya. Jadi kita bisa review sebelum diperpanjang apakah layanan tersebut masih berguna buat kita atau enggak. Nah gitu kira-kira video kali ini gimana? Kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini di mana gue nggak cuma membahas soal teknologi, tapi gue tarik ke berbagai macam aspek yang berhubungan erat dengan hidup kita. Contohnya di video kali ini, di mana gue mau coba membahas seefisien apa kita dengan layanan-layanan digital yang kita punya. Mudah-mudahan bisa menjadi reminder buat gue sendiri dan juga mungkin buat kalian semua. Pertanyaan buat kalian subscribe layanan langganan apa aja dan sebulan kira-kira pengeluaran untuk layanan tersebut berapa? Dan kalau ada satu aja hal yang kalian mau cut atau berhenti langganan kira-kira yang mana? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.